Cerita ini dimulai di dalam istana kerajaan, di mana seorang anak laki-laki bernama Van tiba-tiba terbangun di sebuah tempat tidur yang besar. Saat ia mengangkat tangannya ke depan wajah, ia merasa bingung dan gelisah. Bertanya-tanya mengapa tangannya terlihat begitu kecil dan lemah. Saat itulah kebenaran perlahan meresap masuk, dan ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupannya yang lama dan menyedihkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Van menjalani eksistensi yang membosankan dan hampa. Dia bekerja di pekerjaan buntu yang gajinya sangat kecil, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya sewa dan tagihan dasar, dan setiap hari terasa sama seperti hari sebelumnya. Hidupnya penuh dengan stres, kebosanan, dan penyesalan. Tapi untuk beberapa alasan, alam semesta memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua dan membawanya ke dunia lain. Terlahir kembali sebagai tuan muda dari sebuah desa terpencil, Van dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan melangkah ke bangku kayu kecil agar ia bisa melihat keluar jendela dan mendapatkan pemandangan kerajaan yang layak di luar sana. Gedung-gedung tinggi, tanah yang luas, dan langit yang tenang terbentang di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa menikmati pemandangan itu terlalu lama, pelayannya, Till, bergegas menghampirinya dengan panik dan menyuruhnya untuk segera turun karena berbahaya. Van seharusnya baru berusia 2 tahun pada saat ini. Jadi Till membeku kaget ketika Van dengan tenang menanggapinya menggunakan kata-kata yang jelas dan canggih. Mendengar suaranya sendiri, Van tiba-tiba menyadari bahwa ia juga memiliki ingatan dari waktu yang telah ia habiskan di dunia ini. Ingatan-ingatan itu bercampur dengan kehidupan masa lalunya, kenangan di Jepang, yang sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar telah bereinkarnasi. Sekitar 1 jam kemudian, Van duduk untuk makan malam bersama ayah dan saudara-saudaranya. Ruangan itu sunyi, dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Setelah beberapa menit yang panjang, ayah Van, Jalpa, memutuskan untuk memecah kesunyian dengan bertanya kepada putra keduanya, Yard, apa yang ia rencanakan untuk dipelajari hari itu. Yard berhenti sejenak sebelum menjawab bahwa ia akan mempelajari sihir api dan formasi pertempuran. Jalpa kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada putra ketiga, Sesto. Dan Sesto menjawab bahwa ia juga akan mempelajari sihir. Akhirnya, Jalpa menoleh ke Van dan bertanya apa yang akan ia pelajari. Van menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa masih banyak hal yang tidak ia mengerti, jadi ia ingin terlebih dahulu belajar tentang sejarah dan budaya negara itu. Saudara-saudara Van bergidik tak percaya setelah mendengar jawabannya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana adik mereka yang berusia 2 tahun terdengar jauh lebih pintar dari mereka. Jalpa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengakui bahwa ia terkesan dengan kecerdasan dan janji Van di usia yang begitu muda. Ia berbagi bahwa ia memiliki harapan tinggi bahwa Van akan mewarisi bakat kuat untuk sihir api, sama seperti ia dan ibu Van. Jalpa menjelaskan bahwa tes bakat sihir akan berlangsung ketika Van berusia 8 tahun, dan ia memberitahu Van untuk tidak mengecewakannya. Di dunia ini, bakat sihir adalah segalanya. Sihir utamanya terbagi menjadi 4 elemen, api, air, angin, dan tanah. Meskipun ada jenis sihir lain, sihir apapun di luar keempat elemen ini sangat dipandang rendah. Setelah sarapan, Van pergi ke ruang belajarnya di mana para pelayan memberinya penjelasan sederhana tentang cara kerja kehidupan dan masyarakat di dunia ini. Tepat saat mereka selesai berbicara, kepala pelayan, Espada, tiba-tiba masuk ke ruangan dan menjatuhkan setumpuk besar buku ke meja Van. Espada adalah seorang kepala pelayan yang sangat terampil, yang telah melayani ayah Van selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, Van masih sangat takut padanya. Espada memberitahu Van bahwa ia sudah tahu Van telah mulai belajar cara membaca dan berhitung sederhana. Jadi ia bertanya sejauh mana kemajuan Van. Van dengan jujur mengakui bahwa ia masih belum bisa membaca dengan benar dan untuk matematika, ia hanya bisa menambah dan mengurangi. Espada tahu bahwa Van mampu melakukan lebih banyak. Jadi, ia memutuskan untuk secara pribadi mengambil alih sebagai gurunya. Pelajaran dari Espada dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi Van. Pelatihannya ketat, panjang, dan melelahkan, tanpa ada ruang untuk alasan atau istirahat. Namun, karena pelajaran yang keras ini, Van belajar cara membaca dan menulis hanya dalam beberapa minggu. Setelah 2 tahun penuh belajar tanpa henti, Van akhirnya berusia 4 tahun dan memulai latihan pedang. Awalnya, ia benar-benar payah dalam hal itu. Ia kalah lagi dan lagi, bahkan dari pelayan, selama sesi latihan. Meskipun demikian, Van tidak menyerah dan terus berlatih setiap hari.
Pada saat Van berusia 5 tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ia mulai bertanding dengan anak laki-laki yang lebih tua yang sedang berlatih untuk menjadi prajurit, dan ia mampu melawan mereka secara seimbang. Van memperhatikan bahwa gerakan mereka sederhana dan mudah ditebak, jadi ia mengalahkan mereka berulang kali tanpa banyak kesulitan. Anak-anak lain benar-benar terkejut dengan penampilannya dan mulai percaya bahwa ia mungkin semacam orang terpilih. Lebih dari itu, banyak anak-anak yang mulai menyukai Van karena, tidak seperti saudara-saudaranya, ia benar-benar berbicara dengan rakyat jelata dan membangun persahabatan sejati dengan mereka. Tidak lama setelah Van memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk minum air, pada saat itu wakil komandan kesatria, Di, masuk dan dengan sopan meminta Van untuk menunjukkan tangannya. Di dengan hati-hati memeriksanya dan terkejut melihat bahwa Van tidak memiliki kapalan atau memar. Ini menunjukkan bahwa Van belum lama berlatih dengan pedang. Van mengakui bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa ia sangat sibuk belajar akhir-akhir ini. Di memberitahu Van bahwa Espada telah membuatnya belajar hampir 3 kali lebih banyak dari biasanya. Ia mengatakan bersedia berbicara dengan Espada tentang mengurangi waktu belajar Van dan menambah waktu latihannya, karena hidup bukan hanya tentang buku. Di kemudian bersumpah bahwa jika Van mendapatkan lebih banyak waktu untuk berlatih, ia akan membentuknya menjadi pendekar pedang terhebat yang pernah ada. Van menjawab bahwa berbicara dengan Espada tidak akan perlu, karena ia yakin bisa mengelola belajar dan berlatih sekaligus. Di setuju dengannya, tetapi menyarankan agar ia menjadi instruktur latihan Van untuk memastikan Van mengikuti jalan yang benar. Berlatih dengan Di dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk lainnya. Di membuat Van melalui latihan yang sangat intens dengan hampir tanpa waktu istirahat. Meskipun begitu, Van tidak dapat menyangkal bahwa terlepas dari betapa sulitnya segalanya, setiap hari sejak reinkarnasinya terasa menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepuasan yang tidak pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Dengan kesadaran ini, Van memutuskan bahwa ia akan menikmati kehidupan yang menyenangkan dan bermakna di dunia baru ini. 1 tahun kemudian, Van berusia 6 tahun. Saat ini, rutinitas tanpa akhir belajar dan berlatih satu demi satu mulai terasa membosankan dan melelahkan. Ia menyadari bahwa jika keadaan terus seperti ini, ia tidak akan pernah menjalani kehidupan menyenangkan yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Van memutuskan bahwa ia akan mulai bertingkah seperti anak normal dan menghabiskan waktu bersenang-senang. Suatu hari, ia memberitahu pelayan bahwa ia ingin pergi keluar dan bermain, jadi pelayan itu membawanya ke pasar. Van terpesona oleh banyak orang, suara, dan barang yang berbeda yang dijual di sekelilingnya. Saat berjalan melewati pasar, Van teralihkan oleh sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai kamar dagang Mary. Saat ia menatapnya dengan takjub, sebuah pemandangan yang mengganggu tiba-tiba terjadi di dekatnya. Seorang anak dalam belenggu dan rantai diseret melalui pasar. Dan segera bertanya kepada pria itu, mengapa anak itu dirantai. Pria itu dengan dingin menjawab bahwa ia menjual putranya sebagai budak. Mengatakan bahwa karena anak itu miliknya, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Pelayan menjelaskan kepada Van bahwa sudah biasa bagi keluarga miskin untuk menjual anak-anak yang tidak mampu mereka besarkan, karena budak membuat hidup mereka lebih mudah. Van mengakui bahwa itu kejam dan menyakitkan untuk dilihat, tetapi juga merasa tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Pada saat itu, seorang wanita bernama Rosalie mendekat dan menyapa Van, mengatakan suatu kehormatan untuk melayaninya. Van bertanya padanya, berapa banyak yang akan diterima pria itu untuk menjual anaknya. Rosalie menjelaskan bahwa harganya tergantung pada bakat sihir. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu memiliki bakat mencuri yang dianggap sangat rendah, ia mengatakan anak itu akan terjual tidak lebih dari 3 koin perak. Setelah mendengar ini, pria itu menjadi marah dan mulai menendang putranya berulang kali, meneriakinya karena tidak berharga. Ia kemudian meraih anak itu dan mengatakan mereka akan pergi ke toko lain. Tiba-tiba, Van melangkah maju dan menghentikan pria itu, mengumumkan bahwa ia akan membeli anak itu seharga 5 koin perak. Pria itu segera setuju, mengambil uangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Van kemudian berlutut di depan anak itu dan memperkenalkan dirinya. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamshin. Van memberitahu Kamshin bahwa ia bebas pergi kemanapun ia mau. Van tidak pernah bermaksud untuk benar-benar memilikinya. Ia hanya membelinya agar bisa membebaskannya. Namun, ketika Van mengetahui bahwa Kamshin tidak punya tempat tujuan, ia menyarankan agar Kamshin ikut tinggal bersamanya. Salah satu penjaga angkat bicara dan memperingatkan Van bahwa Markis mungkin tidak akan menyetujui ia membawa pulang anak laki-laki asing.
Namun jika anak itu terdaftar sebagai budak Fan, seharusnya tidak akan ada masalah. Fan bertanya kepada Kamshin apakah itu bisa diterima, dan Kamshin setuju. Sejak saat itu, Kamshin secara resmi menjadi budak Fan. Rosalie kemudian memberitahu mereka bahwa sebelum semuanya final, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan kontrak budak. Baik Fan maupun Kamshin mengulurkan tangan mereka ke depan pada saat yang sama, mengikuti instruksi Rosalie. Saat kontrak budak terbentuk, sebuah tanda bercahaya muncul di punggung telapak tangan Kamshin. Tanda ini adalah bukti kontrak budak dan tidak akan hilang selama kontrak tetap aktif. Setelah semuanya selesai, Fan dan Kamshin masuk ke kamar dagang bersama-sama agar Kamshin bisa mendapatkan pakaian bersih dan tidak lagi terlihat seperti budak berantai dari jalanan. Beberapa hari kemudian, kembali ke istana, Fan akhirnya akan menikmati momen damai yang langka saat ia meraih sebuah kue. Tepat saat ia akan menggigitnya, Kamshin masuk ke kamar dan memberitahunya bahwa Di telah tiba untuk berlatih. Fan langsung membeku. Tanpa ragu ia memberikan kue itu kepada Kamshin dan menyuruhnya pergi memberitahu Di bahwa ia tidak ada. Fan tahu betul bahwa tidak mungkin ia bisa selamat dari sesi latihan brutal lainnya. Kamshin melakukan apa yang diperintahkan dan pergi keluar untuk memberitahu Di bahwa Fan tidak ada. Di jelas kecewa, tetapi karena ia masih ingin melatih seseorang, ia memutuskan untuk membawa Kamshin sebagai gantinya dan mulai melatihnya menggantikan Fan. 2 tahun lagi berlalu setelah itu, dan Fan akhirnya berusia 8 tahun. Ini berarti sudah waktunya bakat sihirnya diuji secara resmi. Tes yang akan datang menjadi pembicaraan seluruh kota. Para bangsawan, pelayan, prajurit, dan bahkan pedagang semuanya ingin sekali melihat hasilnya. Banyak orang percaya Fan akan menunjukkan bakat yang kuat, terutama karena orang tuanya berbakat dalam sihir api. Bahkan ayah Fan, Jalpa, yakin bahwa Fan setidaknya akan memiliki bakat sihir api. Namun, pada hari ujian, semua orang benar-benar tercengang, kaget bukan main. Fan tidak memiliki bakat untuk api, air, angin, atau tanah. Sebaliknya, ia hanya memiliki bakat untuk sihir produksi, yang secara luas dianggap sebagai jenis sihir terburuk dan paling tidak berguna di dunia. Suasana langsung menjadi dingin. Jalpa menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa putranya ternyata gagal total di matanya. Dalam amarahnya, ia menghulus pedangnya dan bersiap untuk membunuh Fan di tempat. Fan membeku ketakutan, tidak bisa bergerak atau berbicara. Pikirannya benar-benar kosong. Tepat saat ayahnya hendak menyerang, putra tertua, Mursia, melangkah di depan Fan dan menghentikannya. Mursia menyarankan solusi alternatif. Sebaliknya, ia mengusulkan agar Fan ditugaskan untuk mengurus sebuah desa terpencil di dalam wilayah mereka. Mursia menjelaskan bahwa desa itu terlalu terisolasi untuk berkembang dengan baik, dan karena baru saja diakuisisi, banyak orang yang tinggal di sana tidak setia kepada keluarga mereka. Menempatkan salah satu dari mereka sendiri sebagai tuan di sana akan membantu mengamankan kesetiaan penduduk desa. Jalpa berhenti dan mempertimbangkan gagasan itu. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa itu sebenarnya solusi yang masuk akal. Ia menyarungkan pedangnya dan menyatakan bahwa Fan akan menjadi tuan di tanah itu. Jalpa kemudian berbalik dengan dingin dan menyuruh Fan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi sesegera mungkin, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi orang yang tidak berguna di rumahnya. Dengan itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah ayahnya pergi, Mursia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf kepada Fan karena telah menyarankan sesuatu yang begitu memalukan. Fan mengatakan kepadanya, tidak perlu meminta maaf, karena jika bukan karena Mursia turun tangan, ia pasti sudah mati. Keesokan harinya, Fan mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat ke desa terpencil. Anehnya, ia merasakan kegembiraan. Ia percaya tidak akan banyak pekerjaan di sana, dan untuk sekali ini, ia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan dan santai yang selalu ia inginkan. Semuanya tampak berjalan lancar, sampai Di dan Espada mengumumkan bahwa mereka akan ikut untuk mengawasi latihan dan belajar Fan. Fan menghela napas panjang karena frustrasi. Sudah tahu bahwa mereka berdua akan membuat hidupnya seperti di neraka sekali lagi. Lebih buruk lagi, pelayan favoritnya juga memutuskan untuk ikut, mengatakan ia tidak tahan berpisah darinya. Dengan semua persiapan selesai, Fan melangkah ke dalam kereta dan memulai perjalanannya menuju kehidupan baru. Berharap kali ini ia akhirnya bisa bersenang-senang. Selama perjalanan menuju kota baru, sang protagonis, Fan, pamer ke semua orang kalau dia punya bakat luar biasa dalam sihir produksi.
Dia berharap sihir jenis ini bisa punya kegunaan praktis, dan setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka mulai mendekati desa yang bakal jadi tempat tinggal mereka mulai sekarang. Van meminta Till untuk tidak memaksakan diri melampaui batasnya, dan bilang kalau pelayannya itu sudah merasa lelah. Dia boleh pulang tanpa masalah. Kalau Till minta bantuan ke kakaknya Van atau keluarga utama, dia pasti bakal diurus dengan baik. Tapi bagi Till, hal itu sama sekali nggak penting. Till sudah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya di sisi Van, dan dia berniat menepati janji itu. Dia bilang kalau dia akan selalu ada di samping si bocah, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Van. Van jadi malu banget, dan tanya apa omongan barusan itu terdengar seperti lamaran pernikahan. Si pelayan menjawab dengan lugas kalau dia memang mencintai Van. Meskipun merasa situasinya agak canggung dan aneh, Van memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tanpa peringatan apapun, kereta kuda mereka berhenti mendadak. Pas mereka melihat ke depan, mereka sadar kalau desa tujuan mereka lagi menghadapi masalah serius dan sedang diserang. Van dengan cepat mengumpulkan rekan-rekannya buat menyusun strategi dan mencoba merebut kembali desa itu, lalu berkomentar kalau kemungkinan besar ini ulas kelompok bandit. Van menyadari kalau desa itu dikepung oleh pemanah dari segala sisi. Tapi anehnya, panah-panah itu sepertinya nggak mempan sama sekali. Di depan gerbang, ada banyak orang berkumpul, sementara para penduduk desa cuma bisa sembunyi, nggak mampu melawan balik. Membuat perkiraan cepat, Van menghitung ada sekitar 50 musuh, jumlah yang jauh lebih banyak dari kelompok mereka. Di menyarankan untuk maju dan menghadapi para penyerang, yakin kalau mereka kerjasama, mereka bisa menang. Salah satu pria di situ menganggap ini terlalu beresiko, karena mereka kalah jumlah. Di menjawab kalau dia paham risikonya, karena dia sudah sering berada di garis depan. Dia tahu bakal ada yang terluka atau bahkan tewas, tapi dia percaya masih ada cara buat melawan musuh. Salah satu petualang mengingatkan kalau mereka disewa cuma buat mengawal sampai ke kota dan gak bakal terima misi yang membahayakan nyawa rekan-rekan mereka. Di menjelaskan kalau desa itu adalah wilayah pertama tuan mudanya dan menampung rakyat pertama di bawah kekuasaannya. Dia bertanya kapan mereka berniat mencabut pedang kalau bukan di situasi kritis kayak gini. Si petualang mengakui rasa kehormatan Di, tapi menegaskan kalau itu nggak berlaku buat mereka, karena mereka cuma petualang bayaran. Meski mengerti alasan itu, Di meminta setidaknya mereka melindungi Van. Tapi sang butler, Espada, keberatan. Dia bilang kalau Di mati di sini, nggak bakal ada masa depan buat wilayah ini. Bahkan kalau desanya berhasil direbut kembali. Meskipun sudah berumur, Espada mengungkapkan kalau dia adalah penyihir 4 elemen. Mengejutkan semua orang, dia menjelaskan kalau dia bakal mulai dengan mendirikan barier sementara. Para petualang menyerang dari jarak jauh di balik pelindung itu. Pas musuh mengalihkan perhatian ke barier, Di dan pasukannya bakal menyerang dari sisi sayap dengan serangan kejutan yang terkoordinasi. Peluang menangnya bakal tinggi. Van bertanya, apa sang butler berniat ikut bertarung juga? Espada menjawab iya, karena kalau dia nggak lanjut menyerang, dia cuma bakal berakhir jadi umpan doang, dan kematian Di serta yang lainnya bakal sia-sia. Van menolak menerima kematian butlernya, tapi Espada bersikeras, bilang kalau mata tuanya ini masih bisa berguna, dan memohon Van buat menerima keinginan ini. Van keberatan lagi, mengingatkan seberapa besar kontribusi Espada buat keluarga Markis. Dia juga meminta Di buat nggak ambil resiko, karena mereka masih bagian dari Ordo Kesatria Utama. Kalau mereka kehilangan Di, yang punya kekuatan tempur besar dan merupakan ahli strategi kelompok, wilayah ini nggak bakal bisa berkembang. Van kemudian menawarkan diri buat jadi umpan, tapi pelayannya langsung menolak keras ide itu. Till juga mengajukan diri untuk menarik perhatian musuh. Van menjelaskan kalau dia nggak sanggup melihat orang yang dia sayangi mati, dan bilang kalau Till harus hidup selama mungkin. Karena sekarang Till sudah bebas, Van memutuskan untuk maju sambil naik di atas kereta kuda, menyerang dari depan, sementara yang lain melancarkan serangan jarak jauh dari samping, meski harus menghadapi perlawanan. Van menegaskan kalau dia latihan ilmu pedang secara intensif setiap hari bareng wakil komandan kesatria. Dan gak bakal mati semudah itu. Dalam pikirannya, dia percaya, kalaupun dia harus mati, adalah sebuah kehormatan bagi seorang tuan tanah untuk memberikan nyawanya demi rakyatnya. Dia meminta agar mereka membuang jasadnya nanti, dan jangan mengungkapkan namanya supaya nggak bikin masalah buat keluarga Markis. Adegan beralih ke para petualang yang lagi ngobrol, bilang kalau mereka belum pernah ketemu bangsawan yang beneran baik, cuma yang sombong doang. Salah satu dari mereka bertanya kenapa dia terima misi ini, dan dia menjawab kalau dia berniat tinggal lama di wilayah Markis Vertio. Van tiba-tiba muncul, berterima kasih karena mereka sudah menerima pekerjaan ini. Setelah itu, si pria mengakui kalau mungkin memang ada pengecualian di antara para bangsawan. Kembali ke masa kini, si petualang memutuskan buat terima tawaran bertarung di garis depan kali ini, mempercayakan nyawanya ke Van, meskipun si bocah sempat ragu.
Dia menjelaskan kalau ada anak kecil yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia nggak mungkin bisa nolak. Rekan-rekannya setuju, bilang kalau mereka selalu mengejek kaum bangsawan, tapi belum pernah ketemu orang yang ingat nama semua orang kayak Van. Karena hal itu, mereka percaya mereka bisa mengandalkan Van. Dee juga memutuskan buat maju, karena melindungi Van di sana sama saja dengan melindungi masa depan keluarga Marquis. Espada ikut serta, menyatakan bahwa sebagai penguasa tanah ini, Van nggak boleh bertindak gegabah dan perlu paham beratnya beban menjadi seorang pewaris. Dee kemudian mempertanyakan kenapa desa ini jadi incaran banget. Dan kepala desa menjawab kalau di zaman Count Ferdinand dulu ada ordo kesatria yang patroli di wilayah ini, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Van paham kalau setelah Marquis mengambil alih area itu, desa ini mulai menghadapi resiko serius bakal lenyap. Yang lain berkomentar kalau tadi dia nolak, dia malah rela mempertaruhkan nyawanya sendiri buat menggantikan posisi Van. Dia bilang kalau Van itu orang penting, dan kalau bisa, dia pengen lihat Van jadi raja suatu saat nanti. Para penyerang mulai diserang dari belakang, tumbang satu persatu. Bingung, mereka mencoba bereaksi, tapi Dee maju bareng rekan-rekannya, mengalahkan banyak musuh dengan mudah. Cuma dengan auranya saja, Dee bikin banyak dari mereka kabur. Satu petarung mencoba menyerang kelompok pendukung dan hampir kena salah satu wanita, tapi Van maju, menebas kaki musuh itu, lalu Till masuk dan menghabisi serangan tersebut. Van memperingatkan kalau mungkin masih ada musuh di area itu dan minta ekstra waspada. Si wanita yang masih syok menatap si bocah dan bertanya-tanya anak macam apa yang berusaha menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Semua musuh yang ada di area itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap tanpa ada satupun pihak kita yang terluka. Begitu si petualang menerima bayaran yang disepakati, misinya bakal dianggap selesai. Namun, dia mulai menunjukkan ketertarikan tertentu pada Van. Mungkin ini nggak bakal menghasilkan banyak uang, tapi dia serius mempertimbangkan buat menetap di tempat itu. Salah satu anggota bilang kalau dia nggak bisa tinggal karena sudah punya pekerjaan tetap di tempat lain. Tapi si wanita memutuskan buat menetap karena dia sudah diselamatkan langsung oleh Van. Yang lain juga memilih buat tinggal karena mereka sadar kalau Van beda dari semua bangsawan lain yang pernah mereka kenal seumur hidup. Ditambah lagi dia masih bocah yang bahkan belum genap 10 tahun. Mereka ingin mengikuti dari dekat bakal jadi orang seperti apa Van di masa depan dan memutuskan untuk membantunya. Untuk sementara waktu, Van malah kena omel pelayannya Till yang bilang kalau Van berniat mempertaruhkan nyawa kayak tadi, mending pakai nyawa Till saja sebagai umpan daripada nyawa Van sendiri, dan memintanya buat nggak pernah melakukan tindakan nekat kayak gitu lagi. Di saat itu, Dee muncul memberitahu semua orang kalau itu adalah kemenangan yang luar biasa. Espada mengamati kalau para penduduk desa sepertinya kumpul semua di depan gerbang desa. Pas mereka masuk ke tempat itu, Van memperkenalkan diri sebagai tuan tanah baru desa tersebut, tapi segera terlihat jelas kalau kondisi tempat itu parah banget. Seorang pria tua menjelaskan kalau dia adalah kepala desa dan sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan. Van bertanya apa serangan kayak gini pernah terjadi sebelumnya, dan si Pak Tua membenarkan, bilang kalau di tahun ini saja, desa sudah diserang beberapa kali. Dia menunjukkan penyesalan atas tindakan ayahnya, dan yakin kalau ayahnya nggak tahu situasi asli tempat ini, karena gara-gara bayar pajak sedikit, desa ini nggak dianggap prioritas buat para bangsawan. Van menjelaskan kalau percuma cuma mengeluh soal kondisi kerajaan saat ini. Kepala desa mempertanyakan, apa mereka beneran harus dengar omongan ini dari seorang bangsawan. Van meminta semua orang tenang, menegaskan kalau dia lagi bicara soal masa depan desa. Dia mengakui kalau tanggung jawab bangsawan itu besar, dan kalau mereka analisis penyebabnya, mungkin ada kegagalan dalam hukum yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan Berlinet, pendiri kerajaan ini. Tapi mengubah hukum kerajaan bukan urusan yang simpel, makanya dia tanya, apa mereka tahu harus ngapain selain cuma mengeluh. Van kemudian menyajikan 3 langkah yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah menciptakan nilai buat desa ini, bikin kerajaan mustahil buat mengabaikannya. Yang kedua adalah menjamin sumber pendapatan yang konstan buat menyewa tentara bayaran. Yang ketiga adalah mereformasi dan mengembangkan desa dengan kekuatan sendiri. Salah satu warga menjelaskan kalau mereka sudah pernah coba memperbaiki desa sendiri, tapi itu sama sekali nggak gampang. Van menjawab kalau dia paham kesulitannya, tapi menegaskan kalau sekarang dialah tuan dari tanah ini dan nggak bakal membiarkan rakyatnya kelaparan. Meski begitu, cuma sedikit yang langsung punya harapan saat itu. Espada memutuskan buat angkat bicara. Dia menjelaskan kalau dia pernah menjabat sebagai kepala pelayan di rumah Marquis Vertio, dan menyatakan kalau Van adalah pemuda yang sangat berbakat. Sudah ditunjuk jadi tuan tanah di usia baru 8 tahun. Dia bilang kalau Van selalu diperlakukan sebagai anak ajaib. Dia juga menjelaskan kalau dia datang buat bertugas sebagai penjaga desa. Mulai dari situ, para penduduk desa mulai menaruh harapan besar, karena orang-orang penting kayak gitu sekarang ada di sini.
Salah satu pria bertanya apa Van juga menguasai 4 elemen. Van meminta mereka buat nggak menaruh ekspektasi berlebihan soal sihirnya, bilang kalau dia bisa bantu dengan cara lain. Dia sendiri mengakui kalau dia masih belum sepenuhnya tahu kemampuannya sendiri. Seorang warga bertanya soal pajak, yang sekarang ada di kisaran 30%. Van memutuskan buat menurunkannya jadi cuma 10% dari hasil panen untuk sementara waktu, karena dia menganggap hal paling penting adalah menjamin kehidupan yang stabil dulu buat semua orang. Keputusan ini bikin warga desa bersorak gembira. Van memutuskan langkah pertama adalah memperkuat tembok desa, dan bertanya apa ada yang bisa bantu soal itu. Seorang pria menjawab kalau dia bisa pakai sihir tanah, tapi seiring waktu strukturnya bakal jadi tembok biasa saja. Van menganggap ini cukup buat sekarang dan memintanya buat mengerjakan itu. Pria itu merapal sihirnya, bikin semua orang kagum sama kekuatannya. Van berpikir lebih baik menunda kemungkinan serangan baru, tapi dibilang serahkan saja itu pada mereka, karena mereka bakal menyiapkan beberapa jebakan. Van meminta semua orang bekerja sama, menyatakan kalau mereka bersatu, desa pasti bakal makmur. Pas keluar dari desa, Van memutuskan buat menguji sihir produksinya untuk membuat sesuatu yang tahan lama. Salah satu petualang mencoba menghancurkan objek itu pakai pedangnya, tapi nggak bisa. Bikin semua orang kaget. Pas malam tiba, seorang gadis bertanya apa sihir Van nggak habis-habis. Dia menjawab kalau dia nggak bisa merasakan batas ini, menjelaskan kalau sihir produksi itu mengonsumsi kekuatan sihir yang besar banget, dan biasanya susah buat bikin satu item saja. Keesokan harinya, Van memutuskan buat membangun rumah. Seiring waktu, dia juga berniat mengadakan festival panen, atau sesuatu yang mirip karnaval. Dia bertanya-tanya, apa dia beneran bisa bikin rumah utuh pakai kekuatannya? Tapi setelah membayangkan hasilnya, dia akhirnya membangun sebuah rumah besar dalam waktu singkat, bikin semua orang di sekitarnya melongo kagum sama kemampuannya. Tak lama kemudian, semua orang jadi terkagum-kagum banget sama kemampuan penciptaan yang dipamerkan Van. Sebenarnya Van suka sih sama bakat ini, dan dia punya mana yang lumayan banyak. Tapi dia masih mikir kalau sihir ofensif yang bisa melindungi wilayah mungkin pilihan yang lebih baik. Buat dia, punya kekuatan tempur itu penting banget, justru karena dia harus melindungi rakyatnya. Meski begitu, warga memintanya buat nggak mikir kayak gitu. Mereka bilang kalau mereka lebih mending tinggal di tanah kekuasaan Van daripada di bawah aturan Jalpa. Di momen itu, sang kepala pelayan Espada muncul dan berkomentar kalau Van nggak salah. Tapi, dia menekankan kalau yang benar-benar diinginkan rakyat adalah seorang tuan tanah yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena alasan itu, nggak ada orang yang lebih cocok buat peran ini selain Van sendiri. Dia setuju banget sama omongan itu. Dia bilang kalau dia nggak pernah nyangka bocah itu bakal sanggup ngebangun rumah dalam waktu sesingkat itu. Para petualang juga kaget sama kekuatan Van, karena mereka sadar kalau kekuatannya jauh melampaui sihir produksi biasa yang dipakai dalam skala besar. Van dengan santai minta semua orang buat bawa kayu, sambil ngejelasin kalau mereka bawa bahannya, dia bakal bisa bikinin rumah buat mereka juga. Mendengar itu, kedua belah pihak langsung jadi termotivasi, dan gak sabar buat ngebangun rumah mereka sendiri secepat mungkin. Tiba-tiba, para penduduk desa nanya, apa Van juga bisa bikinin rumah buat mereka semua, asalkan mereka yang nyediain kayu yang dibutuhkan. Mereka curhat kalau angin sering masuk lewat dinding dan banyak banget kebocoran tiap kali hujan turun. Van paham kalau proyek ini bakal makan waktu lama banget dan bakal sangat melelahkan. Tapi dia tahu dia harus ngelakuin ini demi rakyatnya. Soalnya rumah-rumah mereka emang udah hampir roboh. Jadi dia memutuskan buat memulai perubahan besar-besaran dalam kehidupan di desa itu. Bocah itu bertekad kalau dia bakal ngebangun satu rumah buat setiap keluarga. Van percaya kalau sihir produksinya bisa bikin semua orang bahagia, maka inilah jalan yang benar buat dia tempuh. Setelah beberapa waktu, dia udah ngebangun rumah-rumah baru di seluruh desa dan merenovasi rumah-rumah yang masih punya harapan buat diselamatin. Beberapa kondisinya parah banget, tapi meski begitu, Van berhasil bikin semuanya kelihatan kayak baru lagi. Habis itu, semua orang dibuat terkesan sama kekuatan sihir bocah itu. Van cuma ngejelasin kalau semua ini cuma pengetahuan dasar doang. Dia berkomentar kalau rumah-rumahnya diatur dalam kelompok 4, dengan jalanan lebar yang ditata pakai pola grid. Rumah keluarga dibuat dengan cara yang terstandarisasi, biar nggak ada perbedaan sosial di antara mereka. Untuk sekarang segini cukup. Tapi dia bilang, kalau di masa depan, pas dia dapat batu dengan kualitas yang lebih bagus, dia berniat buat ngebangun ulang setiap rumah sekali lagi. Penduduk desa senang banget sama peningkatan fasilitas ini. Selain itu, Van juga ngebangun sebuah pemandian umum sederhana di sebelah mansionnya. Dia sebenarnya cuma pengen mandi dengan tenang, tapi dia senang pas lihat semua orang suka sama idenya. Pembangunannya gampang kok. Dia minta Panier pakai sihir air buat ngisi baknya, dan Kamsin buat manasin airnya pakai api dan kayu bakar. Cewek-cewek itu nyaranin biar Van mandi bareng sama mereka, tapi bocah itu jadi malu dan lebih milih buat nolak. Pas mereka masuk ke dalam, mereka langsung terpesona sama tempat itu.
Salah satu petualang berkomentar kalau dia nggak pernah nyangka Van bakal memperlakukan penduduk desa dengan kenyamanan kayak gini. Pelayannya, Till, menyatakan kalau Van itu bangsawan yang luar biasa dan dia bisa nyebutin kualitas bosnya itu tanpa perlu mikir. Setelah itu, giliran Van buat mandi bareng sama temennya. Pas lagi mandi, Van sadar kalau bocah itu, Kamsin, udah mulai ngembangin otot, dan akhirnya dia jadi ngerasa agak iri. Temennya itu ngejawab kalau dibandingin sama Di, ini sih belum ada apa-apanya. Van berkomentar kalau di sebelah Di, semua orang emang bakal kelihatan lemah. Tiba-tiba seorang pria muncul, nanya apa dia tadi dipanggil. Van nyoba buat kabur, tapi pria itu minta dia buat nunggu, sambil bilang kalau mereka bakal mandi bareng. Setelah mandi yang bikin rileks, Van mutusin buat tidur lebih awal biar dia bisa kerja lagi besoknya. Pas fajar tiba, Van bangun dan, bareng sama para ksatria, mulai bikin parit. Dia mutusin kalau tempat itu bakal berfungsi ganda, buat mandi dan sebagai sumber air minum. Buat ngelakuin itu dia pakai pedangnya, yang nembus tanah sedalam puluhan meter dalam sekali serangan. Di, Kamsin, dan yang lainnya mulai ngegali secara manual, sementara Van diikutin di belakang, memperkuat tanah dan dinding-dindingnya. Van perhatiin kalau Di terus kerja sambil ketawa penuh energi, dan jadi penasaran apa alasannya. Espada juga heran soal ini. Soalnya Di itu umurnya udah deket 40 tahun, tapi masih nunjukin stamina segede itu. Van paham kalau kerjaan ini bisa jadi nyenengin, karena mereka lagi bantu orang banyak, dan dengan begitu bisa narik pedagang ke desa di masa depan, sesuatu yang penting banget buat hidup nyaman. Pas sore, Van mikir lebih baik kerjanya disudahi dulu, tapi Di lebih milih buat lanjut. Karena mereka udah hampir nyampe ke desa, Van minta Di buat ngawasin para asistennya, soalnya banyak dari mereka yang udah kelelahan. Di percaya kalau dia udah nyiptain metode latihan yang bagus, tapi akhirnya diperingatin kalau berlebihan kayak gitu bukan ide yang baik. Van kaget pas sadar kalau Di masih punya banyak sisa energi di hari berikutnya. Setelah usaha keras yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil nyelesain semuanya cuma dalam beberapa hari. Van minta Espada buat buka salurannya, dan pas itu terjadi, semua orang takjub sama hasilnya. Nggak ada yang nyangka bakal jadi sebagus ini. Penduduk desa bersukacita karena sekarang ada banyak air di desa. Walaupun ada kekhawatiran kalau hujan turun terlalu deras, level airnya bisa naik dan bikin banjir. Van nyaranin buat ngebangun danau di belakang desa, dan Espada setuju, sambil bilang kalau itu bisa berfungsi sebagai waduk pas masa kekeringan. Setelah beberapa waktu mereka berhasil ngelakuin ini dengan gampang. Patua di desa puas banget karena, berkat Van, mereka nggak perlu lagi pergi jauh-jauh ke sungai buat ngambil air. Van juga ngerasa senang karena akhirnya punya air melimpah di desa. Di hari berikutnya, dia berhasil ningkatin kualitas tembok, ngegabungin tanah dan batu buat bikin tembok itu sekeras beton. Semua orang ngerasa lega karena biarpun maling muncul, mereka bakal terlindungi. Van mutusin buat memperkuat keamanan lebih jauh lagi dan ngebangun balista sederhana dengan perisai di depannya. Alat itu bisa ngeblokir serangan sambil memungkinkan serangan balasan pakai baut panah. Orang-orang terkesan pas sadar kalau sihir Van bisa nyiptain apa aja secara praktis. Dia tahu desanya kecil, tapi sekarang kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Espada juga ngerasa lebih tenang, karena maling biasa nggak bakal bisa nyerbu tempat itu. Di berkomentar kalau seandainya Jalpa lihat kekuatan ini lebih awal, keluarga Markis pasti udah berkembang pesat banget, dengan Van entah sebagai tuan tanah atau asisten. Espada minta dia buat nggak ngomong gitu, ngingetin dia kalau kepala keluarga selalu lebih menghargai kekuatan tempur. Di ngebales kalau kekuatan Van itu lebih dari cukup buat bertarung, mungkin malah lebih hebat dari siapapun. Espada bilang ke dia jangan lebay, karena kekuatan Van nggak ditujukan buat serangan langsung. Dia ngejelasin kalau perang itu nggak terbatas cuma nyerang doang, tapi juga ngelibatin strategi. Van ngakhiri diskusi dengan bilang kalau nggak ada gunanya ngebandingin bakat, karena semua orang harusnya lakuin ada yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Nggak lama kemudian, perut bocah itu bunyi dan pelayannya mutusin buat nyiapin makanan enak. Pas mereka nyampe rumah, dia berkomentar kalau nggak banyak hal yang bisa dilakuin. Espada kemudian ngejelasin kalau percuma aja fokus cuma ngelindungin desa, kalau desa itu nggak punya sumber pendapatan yang stabil. Saat ini, paling bagus cuma ada satu pedagang keliling yang muncul sebulan sekali, dan hampir nggak ada perdagangan sama dunia luar. Van percaya kalau ini cukup, karena dia bisa bikin furnitur pakai sihirnya, dan hidup dari apa yang mereka hasilkan di ladang. Espada berargumen kalau dengar cara begitu nggak bakal mungkin buat bikin permen manis yang disukain banget sama Van. Bocah itu jadi kesel dengar itu, dan mutusin kalau dia bakal bikin sesuatu buat dijual di desa. Pas dia pergi keluar, Van mulai nyari ide dan sumber daya yang bisa dipakai buat ngembangin tempat itu. Tiba-tiba, salah satu petualang muncul bilang kalau dia habis beli perisai, tapi pas dia sentuh pelan pakai pedang kayu, benda itu malah kebelah jadi dua. Meski begitu, pakai kekuatannya, Van berhasil memperkuat perisai itu dan bikin jadi jauh lebih tahan banting dari sebelumnya. Gak lama abis itu, petualang yang sama nanya ke Van apa dia tertarik buat beli mineral. Ngejelasin kalau di hutan itu,
Mungkin karena letaknya di kaki pegunungan Wolfsburg, ada banyak binatang sihir yang kuat. Mungkin karena alasan itu, jadi mungkin banget buat ngumpulin mineral langka tanpa perlu manjat naik ke gunung. Mereka nemuin besi, juga tembaga, perak, dan bahkan sedikit emas. Yang bikin semua orang kaget, mereka juga berhasil nemuin mitril. Van takjub banget mereka nemu jenis mineral itu di wilayah sana, dan nanya kenapa tempat itu nggak pernah dieksplorasi sebelumnya. Si petualang ngejawab kalau areanya terpencil dan bagi orang luar rasanya nggak sebanding sama risikonya buat pergi ke sana. Dia bayangin kalau satu-satunya eksplorasi yang dilakuin di masa lalu cuma dilakuin sama para kesatria. Mendengar itu, Van sadar kalau mungkin ada banyak sumber daya lain di sekitar desa. Penasaran, dia nanya apa dia boleh pakai sebagian besi yang mereka temuin. Setelah dapat izin, dia berhasil memurnikannya dengan gampang banget. Semua orang terkesan dan nanya apa dia bakal bisa nempa pedang. Setelah konsentrasi, Van nyiptain satu tanpa kesulitan sama sekali. Bikin semua orang heboh, dan mereka segera mulai nanya apa dia bisa bikinin sesuatu juga buat mereka. Di momen itu, Espada muncul di lokasi, dan pas sadar kalau mereka nemuin mitril, dia berkomentar kalau langka banget nemuin mineral itu di hutan. Dia bilang hal ini cuma bakal jadi umum kalau ada dungeon di dekat situ. Si petualang nanya apa ada dungeon di wilayah itu, tapi Espada ngejawab kalau dia nggak tahu. Dia ngejelasin kalau emang ada dungeon di dekat situ, situasinya bakal berubah total. Banyak orang bakal mulai lalu lalang lewat desa bareng sama barang dagangan. Van paham kalau mereka nemuin dungeon, tingkat kepentingan desa bakal meningkat secara signifikan. Dungeon dianggap sebagai harta nasional sejati, penuh sama sumber daya berharga kayak pakaian, perhiasan, dan barang langka lainnya. Biasanya, pas serikat atau guild nerima kabar tentang penemuan dungeon baru, Ada aturan yang nentuin kalau cabang guild harus dibuka di kota dan desa terdekat. Meski begitu, Van tahu kalau saat ini desa belum bakal sanggup nampung petualang sebanyak itu. Espada setuju, bilang kalau bukan cuma petualang yang bakal muncul, tapi juga pedagang dan bahkan prajurit. Selain itu, Van paham kalau negara tetangga mungkin bakal nyoba nyerang wilayah itu demi nyari keuntungan. Karena hal ini, mereka nyimpulin kalau yang terbaik adalah memperluas desa secepat mungkin. Kalau ini dilakuin cepat, nggak ada orang dari keluarga Van yang bakal bisa ikut campur. Jadi mereka mutusin kalau bukan ide bagus buat nyari dungeon untuk saat ini. Pas balik ke rumah, Van nerima kabar kalau Kadal berbaju zirah lagi mendekat ke arah desa. Bocah itu langsung merintahin gerbang buat dinaikkan. Terus dia minta bantuan semua orang buat ngerindungin tempat itu dan ngejaga desa tetap berdiri. Para penduduk desa langsung terbakar semangatnya setelah mendengar pidato motivasi dari Van, dan mereka bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi desa. Van kemudian memerintahkan mereka untuk segera menuju ke tembok pertahanan dan mengambil posisi di belakang balista. Kamsin memberitahu Van bahwa Orto dan kelompoknya sedang pergi berburu, jadi mereka butuh seseorang untuk memimpin situasi ini. Dan Van memutuskan untuk naik ke atas tembok bersama warga lainnya. Namun, Till menahan lengan Van dengan mata berkaca-kaca. Dan meskipun Van bukan budak cinta, dia tetap tidak tega menyakiti perasaan pelayan setianya itu. Dia meminta Di untuk naik ke atas dan melaporkan situasi secara langsung kepadanya, sementara dia tetap dibawa untuk memberikan komando. Di menerima perintah itu dan bergegas naik ke tembok, tapi pemandangan yang menyambutnya di sana benar-benar membuatnya tercengang. dia melapor kepada Van bahwa ada sekitar 40 armored lizard yang sedang menuju ke arah mereka, dan tinggi monster-monster itu mencapai 8 meter, yang kira-kira setara dengan tumpukan 3 ekor gajah. Unit D mulai panik melihat ini, karena sekelompok kesatria veteran saja biasanya kewalahan menjatuhkan satu armored lizard, sedangkan saat ini mereka hanya punya segelintir petarung terlatih. Van memerintahkan Di untuk memuat panah besi ke dalam busur silang raksasa itu, dan dia segera bergerak untuk melaksanakannya. Para kesatria memberitahunya bahwa senjata biasa tidak akan mempan menembus sisi keras armored lizard, dan Di sebenarnya juga tahu itu. Dia berkata bahwa sampai sekarang dia selalu memenangkan pertempuran yang dia jalani, tapi kali ini dia ingin mempercayai instingnya dan membiarkan Van mengambil alih komando. Dia memerintahkan semua orang untuk mengisi balista mereka, dan kemudian memberi aba-aba untuk menembak. Anak-anak panah itu lenyap begitu menghantam para kadal, dan butuh beberapa saat bagi Di untuk menyadari bahwa ada lubang besar yang tercipta di setiap titik yang terkena panah tersebut. Para armored lizard yang terkena panah jatuh ke tanah setelah beberapa detik karena inersia yang mendorong tubuh mereka ke depan, dan hanya dalam serangan pertama, penduduk desa berhasil menjatuhkan 10 ekor dari mereka. Di sangat terkesan dengan kualitas senjata buatan Van dan juga kemampuan para penduduk desa yang entah kenapa bisa membidik lebih jago daripada teman satu tim saya saat main game tembak-tembakan di mode peringkat. Di menyuruh semua orang bersiap untuk ronde kedua. Tapi para kesatria memberitahunya bahwa mereka hanya menyisakan satu panah besi untuk setiap balista. Di tetap menyuruh mereka memuat dan menembakkannya, dan mereka pun berhasil menjatuhkan lebih banyak armored lizard.
Akan tetapi, separuh dari kawanan kadal itu masih tersisa dan mereka sudah kehabisan amunisi. Dee menyampaikan pesan ini kepada Van yang mulai memutar otak untuk mencari solusi masalah tersebut. Saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa pedang kayu milik Kamsin berhasil membelah perisai tingkat tinggi milik si bandit gemuk, jadi dia pikir itu mungkin bisa berhasil juga melawan Armored Lizard, dan menyuruh Dee menggunakan panah kayu. Para kesatria berpikir ini adalah ide bodoh, karena kayu tidak mungkin bisa menembus kulit kadal itu. Yang kerasnya seperti baja. Dee menyuruh mereka untuk tutup mulut, karena Van sudah membuktikan bahwa mereka salah berkali-kali, dan dia akan mempercayai apa yang dikatakan tuannya. Dia memerintahkan penduduk desa untuk memuat panah kayu dan menembak. Dan ternyata panah kayu itu pun berhasil menembus para kadal, meskipun tersangkut di tengah jalan. Untungnya, itu sudah cukup untuk menghantam organ vital mereka dan membunuh mereka seketika. Dan sekarang, Dee tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Dia menyuruh penduduk desa untuk memuat dan menembak sekali lagi, karena malam ini mereka akan berpesta daging kadal. Para penduduk desa mengikuti perintahnya dan menghujani para Armored Lizard dengan panah, menghabisi sisa-sisa monster yang ada. Dee dengan bangga menyatakan kemenangan mereka kepada Van dan seluruh penduduk desa, yang mulai bersorak kegirangan. Till memeluk Van dengan erat, sementara Van masih mencoba memproses fakta bahwa senjata kayunya ternyata benar-benar ampuh melawan monster kuat. Kembali ke atas tembok, para kesatria berkomentar tentang bagaimana tidak ada satupun dari pihak mereka yang terluka, dan mereka bahkan masih memiliki banyak sisa amunisi. Dee berpikir pertempuran itu berakhir terlalu cepat, sampai dia merasa agak kecewa. Tapi itu justru menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Van. Tak lama kemudian, penduduk desa mulai memproses bangkai kadal di bawah bimbingan kelompok Orto, yang baru kembali cukup larut. Orto memberitahu mereka untuk mengawetkan mata, taring, kulit, dan inti sihir untuk dijual, sementara dagingnya disimpan untuk dimakan. Dia bilang biasanya memproses Armored Lizard memakan waktu lama. Dan sebagian besar dagingnya akan membusuk sebelum bisa dimanfaatkan. Tapi berkat pisau-pisau yang dibuatkan Van, pekerjaannya jadi sangat mudah. Tepat saat itu, Van tiba di sana dan memeriksa gunung daging tersebut, lalu memutuskan untuk mengadakan pesta besar demi merayakan kemenangan mereka. Para malam harinya, perayaan dimulai dan orang-orang bisa makan daging sebanyak yang mereka mau. Kelompok Orto berbicara dengan Van dan memberitahunya bahwa senjata yang dia buatkan untuk mereka berfungsi dengan sangat baik. Dee menguping pembicaraan ini dan bertanya pada Van, apakah dia membuatkan senjata untuk para petualang itu sebelum dirinya, dan kelompok Orto mulai memamerkan pedang mereka. Dee jadi cemburu mendengarnya, dan meminta Van untuk membuatkan pedang baginya, dan dia bahkan bersedia memberikan cek kosong untuk itu. Para kesatria lain juga menginginkan senjata buatan Van, dan dengan malu-malu Van memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa menerima uang dari mereka, tapi masalahnya dia sedang agak sibuk sekarang. Dia berjanji akan membuatkan mereka perlengkapan baru setelah urusan desa selesai, dan para kesatria merasa senang dengan janji itu. Setelah itu, Orto memberitahu Van bahwa biasanya seekor Armored Lizard laku dijual seharga 20 koin emas, tapi karena sebagian besar dagingnya akan membusuk, dia mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 8 koin emas per ekor. Itu masih jumlah uang yang sangat banyak, dan Van merasa kewalahan memikirkan bagaimana dia akan menggunakan semua uang itu. Espada menyampaikan berita buruk padanya, mengatakan bahwa ketika sebuah desa menghasilkan lebih dari 100 koin emas, mereka harus menyerahkan setengahnya kepada markis sebagai pajak. Van merasa seperti baru saja kehilangan tabungan hidupnya akibat investasi bodong saat mendengar ini, dan bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Espada memberitahunya bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan penjualan material sebanyak itu, dan Van kehilangan harapan. Namun dia lebih khawatir ayahnya akan mengetahui betapa pentingnya desa ini, karena itu bisa membuat ayahnya mengasingkannya lagi ke tempat lain yang lebih jauh. Tiba-tiba Espada menemukan solusi dan berkata bahwa mereka bisa mengakali situasi dengan melapor ke Murcia dan bukan ke Jalpa. Van menyadari bahwa mereka bisa memberikan kejayaan atas keberhasilan mengalahkan kadal-kadal itu kepada kakak laki-lakinya, yang akan menutupi tindakan mereka dan membiarkan mereka tinggal di desa ini lebih lama. Keesokan harinya, dua pedagang datang ke desa, dan mereka benar-benar bingung melihat terbok benteng raksasa di depan mereka. Mereka mulai saling menyalahkan karena salah membaca peta butut dan tersesat, ketika tiba-tiba Van muncul di atas gerbang dan menyambut mereka di desanya. Para pedagang itu terkejut, karena mereka mengenali Van sebagai putra jenius dari sang markis, dan bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat terpencil seperti ini. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bell dan Lango dari kamar dagang Mary, dan Van mempersilahkan mereka masuk. Begitu dua pedagang bersaudara itu sampai di gudang, rahang mereka nyaris jatuh ke lantai saat melihat material yang dipanen dari Armored Lizard. Mereka sulit percaya bahwa desa sekecil ini memburu semua monster tersebut. Tapi Van hanya ingin tahu apakah mereka bisa membeli semua barang ini dari mereka.
Para pedagang itu langsung mengiyakan dan meminta Van untuk menunggu selama 1 bulan, karena mereka perlu mengatur seluruh tim untuk mengevaluasi dan mengangkut semuanya. Van menyetujui hal itu dan meminta mereka untuk mengambil sebagian daging secara gratis, karena toh akan membusuk juga, mengingat dia belum bisa membuat kulkas saat ini. Dia kemudian meminta kedua bersaudara itu untuk melihat beberapa senjata yang juga dijual, dan mereka terkesima dengan kualitasnya. Mereka langsung menyetujui harga yang diminta Van tanpa menawar, dan Van meminta mereka untuk mempromosikannya. Kedua bersaudara itu ragu-ragu menjawab permintaan tersebut, dan Van menyadari bahwa para amatir ini berpikir mereka adalah pro yang bisa memonopoli perdagangan pedangnya. Dia memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka mencoba merahasiakannya, orang-orang akan tahu tentang desa ini karena mereka bisa melacak rute yang mereka ambil. Kedua bersaudara itu terkejut mendengarnya, dan Van memberitahu mereka bahwa ada cara lain bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan gila-gilaan. Mereka sangat antusias mendengarnya, dan dia menyuruh mereka untuk mendirikan toko di desanya. Kedua bersaudara itu langsung menerima tawaran tersebut dan membungkuk di hadapan Van untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Dan dia memberitahu mereka bahwa mereka harus membangun tokonya sekarang juga. Sebelum mereka sempat memahami apa yang dia bicarakan, Van menciptakan toko yang selalu mereka impikan dan berkata bahwa dia menantikan kerjasama bisnis yang baik dengan mereka. Tak lama setelah itu, Van kedatangan 2 tamu yang sama sekali tidak dia duga. Salah satunya adalah seorang gadis bangsawan yang hampir seusia dengannya, dan yang lainnya adalah seorang kesatria wanita garang yang menjaganya. Si kesatria wanita sudah bersikap menghakimi dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu apakah Van benar-benar jenius atau cuma penipu. Sementara itu, Van mendapatkan pekerjaan rumah dari Espada yang menyuruhnya merencanakan kota untuk 10.000 orang, karena dengan kecepatan mereka mengembangkan desa ini, tempat itu akan menjadi kota dalam waktu singkat. Dia bertanya pada Van jenis kota benteng apa yang dia inginkan. Mengatakan bahwa benteng berbentuk persegi adalah yang paling umum. Namun, Van tidak bisa kalau tidak tampil beda. Dan dia berkata ingin membangun benteng berbentuk bintang, karena itu akan memaksa penyerang membuang banyak waktu mencoba menembus titik pertahanan yang akan dia pasang di sekitar benteng. Espada menyukai ide itu dan mulai membantu Van merancangnya. Saat itulah kesatria berambut merah menerobos masuk ke ruangan, mengatakan bahwa utusan dari wilayah tetangga, County Ferdinand, ada di sini untuk menemuinya. Van mempersilahkan mereka masuk, dan ternyata mereka adalah gadis bangsawan dan kesatria wanita yang sama. Dia menyapa mereka, dan si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Mira, yang menjadi Viscountess setelah naik pangkat dari seorang kesatria. Gadis itu dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Arte, putri bungsu Count Ferdinand, dan Van mempersilahkan keduanya duduk. Mira langsung bertanya pada Van, menurutnya mengapa mereka ada di sini, dan dia menjawab bahwa mereka di sini untuk menilainya, dan merekrutnya jika dia terlihat seperti ancaman. Dia mulai tertawa mendengarnya, karena tebakan Van benar, dan kemudian berkata bahwa Count Ferdinand berpikir Markis Jalpa mengirim putra jeniusnya untuk memerintah desa ini, karena ingin menaklukkan wilayahnya. Namun, Mira berpikir bahwa Van dikirim ke sini karena dia tidak memiliki sihir elemen. Van memutuskan untuk jujur, dan memberitahunya bahwa dia benar soal masalah sihir elemen itu, tapi dia tidak di sini untuk memimpin perang apapun, dan dia hanya diasingkan oleh ayahnya. Mira menolak untuk percaya setelah melihat seberapa jauh Van telah mengembangkan desa dalam waktu singkat, dan dia yakin bahwa sekitar 5.000 tentara dikirim bersamanya untuk mengubah desa ini menjadi pangkalan militer. Van tertawa terbahak-bahak mendengarnya, dan kemudian meminta maaf sebelum memberitahu Mira bahwa dia diusir dari keluarga tanpa membawa apa-apa selain barang bawaannya dan kamsin, dan bahkan tidak ada yang datang untuk mengantarnya pergi. Mira bertanya apakah dia berhalusinasi melihat kepala pelayan dan wakil komandan kesatria itu, dan dia berkata bahwa kepala pelayan itu datang untuk menyelesaikan pelatihan Van atas kemauannya sendiri, dan dia telah mengabaikan pesan dari komandan kesatria untuk kembali ke kota. Espada juga memberitahunya bahwa dia sudah pensiun. Dan sekarang mengajar Van sebagai hobi, dan Till berkata bahwa dia ingin melayani Van selamanya, karena dia memperlakukan semua orang dengan baik, tidak peduli kelas sosial mereka. Itu masih belum menjelaskan perkembangan yang pesat, dan Van memutuskan untuk memberi tamunya sebuah demonstrasi, karena itu akan lebih cepat. Dia membawa mereka keluar desa dan meminta Espada untuk membuat dinding tanah agar dia bisa mengubahnya menjadi dinding sekelas benteng. Mira terkesan dengan sihir si kepala pelayan tua, tapi dia berkata bahwa dinding itu akan runtuh begitu kehilangan mana. Van segera menggunakan sihirnya untuk mengubah dinding lumpur itu menjadi beton padat, dan kemudian menggunakan beberapa kubus nano kayu untuk membuat gerbang. Mira dan Arte benar-benar bingung melihat ini dan bertanya pada Van tentang atribut sihirnya. Dia menjawab bahwa dia bisa menggunakan sihir produksi, yang dianggap sebagai jenis sihir terburuk, dan itulah sebabnya dia diasingkan ke sini. Mendengar hal itu mengingatkan Arte pada nasib malangnya sendiri, dan kemudian Mira memutuskan untuk masuk ke agenda keduanya. Dia memberitahu Van bahwa dia dikirim ke sini untuk menawarkan tangan Arte dalam pernikahan dengannya, dan dia mengerti bahwa sang Count ingin memberikan putrinya agar dia tidak mencoba menaklukkan wilayahnya. Dia memberitahu Mira bahwa pernikahan itu tidak perlu, karena dia tidak menginginkan konflik dengan siapapun, dan dia hanya mengembangkan desa karena ingin hidup damai di sini.
Mira memberitahunya bahwa awalnya dia ingin mencegah Arte bertunangan dengan penguasa desa kecil tanpa nama, karena dia tidak akan menemukan kebahagiaan di tempat kumuh seperti itu. Tapi setelah melihat potensi dan karakter Van, dia mendukung pernikahan mereka. Dia mulai memuji kecerdasan, karisma, dan tekadnya untuk mengubah kesulitan menjadi tantangan, dan berkata bahwa jika itu legal, dia ingin menikahi Van sendiri. Van menjadi bersemangat membayangkan punya istri tipe kakak perempuan yang dewasa, tapi sayangnya, dia hanya bisa mendapatkan Arte saat ini. Mira menoleh ke Arte bertanya apakah dia ingin menikahi Van karena jujur saja dia tidak bisa menemukan pria yang lebih baik. Arte menjadi malu-malu dan berkata bahwa Van adalah pria yang baik, tapi dia belum memikirkan tentang pernikahan. Van juga memberitahunya untuk tidak terburu-buru karena itu adalah keputusan terpenting dalam hidupnya. Dan Mira berkata bahwa mereka akan menginap malam ini di desa supaya bisa berpikir. Lalu Van terkejut mendengar mereka akan menginap. Tapi ketika Mira bertanya apakah dia punya kamar kosong di mansion, dia memutuskan untuk membangun penginapan khusus untuk mereka saja. Setelah itu, mereka makan malam, dan Van memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis yang mungkin akan menjadi calon istrinya itu. Dia memberitahunya bahwa dia menyukai hal-hal yang imut, seperti bunga dan boneka, dan Van bertanya apakah dia boleh melihat boneka yang dimilikinya. Arte senang ada seseorang yang tertarik padanya, dan dia dengan gembira setuju untuk menunjukkan boneka-boneka di keretanya kepada Van. Kemudian, Van mengantar kedua wanita itu ke penginapan dan Mira meninggalkan kedua anak itu sendirian, supaya Arte bisa memberitahu Van bahwa dia pria yang baik sebelum lari ke kamarnya. Van kemudian kembali ke mansionnya, di mana Espada memberitahunya bahwa karena sang Count mengirim putrinya untuk menikahi penguasa desa tanpa nama, kemungkinan besar dia juga bukan penyihir elemen. Van sekarang menyadari bahwa Arte juga diasingkan dari rumahnya, dan dia memutuskan untuk membiarkannya tinggal di desa jika dia mau, bahkan jika mereka tidak jadi pertunangan. Keesokan harinya, Van dibangunkan oleh Till dan Kamsin. Mereka menyuruh Van untuk segera datang ke danau sekarang juga, karena mereka baru saja melihat sesuatu yang aneh banget. Van sebenarnya merasa agak malas buat bangun dari kasur, apalagi ini masih pagi buta. Tapi setelah mereka berdua terus mendesak, akhirnya Van bangun dan mengikuti mereka. Saat sampai di danau, dia melihat sekelompok penduduk desa sudah berkumpul mengelilingi tepiannya. Van maju ke barisan depan dan kaget bukan main melihat sosok yang mirip Putri Duyung sedang mengapung di air dengan kepalanya menyembul di atas permukaan. Espada menjelaskan kalau makhluk ini disebut Akupara. Mereka adalah spesies langka yang jarang banget ditemui manusia. Jadi Van penasaran setengah mati apa yang membawa salah satu dari mereka sampai ke desa ini. Van mencoba mengajak bicara makhluk itu, tapi si Akupara malah mencuekinya dan terus menatap kosong. Van berpikir mungkin menawari makanan bisa jadi tanda persahabatan, jadi dia menyodorkan sepiring daging padanya. Begitu Van menyodorkan piring itu ke arah air, si Akupara langsung berenang mendekat dan bertanya apakah dia boleh memakannya. Van bilang iya, dan makhluk itu mengambil sepotong lalu memakannya. Dia langsung sadar kalau ini bukan daging hewan biasa, melainkan daging armored lizard. Dia bertanya dari mana asalnya dan siapa yang mengalahkannya. Semua orang tahu Van pasti bakal terlalu rendah hati buat ngaku kalau dialah pelakunya. Jadi, semua warga desa langsung angkat bicara dan bilang kalau itu berkat kekuatan Van. Si Akupara mendengar hal ini dan langsung menyelam kembali ke dalam air, balik ke tempat asalnya. Espada melihat kejadian itu dan teringat kalau Akupara itu jarang terlihat. Jadi kemungkinan besar mereka nggak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Tapi ternyata, dugaan Espada salah besar. Keesokan harinya, seluruh warga desa Akupara tiba-tiba datang ke danau mereka. Van kaget banget, karena dia bertanya-tanya apa jangan-jangan mereka kembali karena dengar dia mengalahkan Armored Lizard. Hal ini bikin dia berpikir kalau mungkin mereka dianggap dewa yang kuat atau semacamnya. Namun, Espada langsung membantah dan bilang itu nggak benar, karena dia belum pernah dengar hal semacam itu sebelumnya. Tiba-tiba, satu Akupara yang besar dan kelihatan sangar bilang kalau dia mau bicara sama Van. Dia bertanya ke Van apa benar dia orang yang mengalahkan Armored Lizard. Saat Van membenarkannya, setiap Akupara yang ada di air langsung terkesiap kaget karena mereka nggak percaya bocah semuda dia bisa mengalahkan monster sekelas Armored Lizard. Pria besar itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rata Vesta, penguasa kaum Akupara. Dia juga menyebutkan kalau gadis yang ditemui Van kemarin adalah putrinya, Plura, dan dia mau menyerahkan putrinya itu kepada Van untuk dinikahi. Van langsung syok dan kaget mendengar ini, apalagi karena Plura masih anak-anak dan mungkin bahkan belum paham apa arti pernikahan. Van bertanya pada Rata Vesta apakah ada alasan khusus kenapa dia menawarkan putrinya untuk dinikahi. Rata Vesta mengangguk dan bilang kalau memang ada alasannya. Dia menjelaskan kalau selama bertahun-tahun, desa mereka selalu diserang dan diancam oleh Armored Lizard. Makhluk-makhluk itu menebar ketakutan dan masalah bagi rakyatnya, membuat hidup mereka dalam bahaya. Jadi saat dia dengar ada seorang penguasa di desa ini yang cukup kuat dan mampu mengalahkan monster itu,
Dia berpikir kalau menawarkan putrinya sebagai pengantin akan membantu melindungi rakyatnya dan membangun aliansi dengan orang yang kuat. Van mendengarkan dengan saksama dan pelan-pelan sadar kalau Rata Vesta nggak menawarkan putrinya karena alasan pribadi atau keinginan keluarga, tapi murni sebagai cara untuk membentuk aliansi demi menjaga keamanan desanya. Dengan pemahaman ini, Van memberitahu Rata Vesta kalau pernikahan itu tidak perlu dilakukan. Van berjanji kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kaum Akupara dari bahaya apapun yang datang, tanpa mengharuskan Plura menikah dengannya. Rata Vesta kelihatan kaget. Dia sama sekali nggak menyangka Van bakal merespon dengan begitu tenang dan baik hati. Meski begitu, dia bilang kalau Van bersikeras, desa mereka bersedia pindah ke permukiman ini supaya lebih dekat dengan perlindungan dan keamanan. Van gak keberatan sama sekali dengan pengaturan ini. Jadi dia langsung mulai membangun area istirahat yang besar buat mereka. Sebuah tempat di mana mereka bisa bersantai, berkumpul, dan merasa nyaman. Saat Rata Vesta melihat area istirahat itu, dia takjub banget. Dia nggak percaya Van bisa membangun ruang sebesar dan setata itu dalam waktu yang begitu singkat. Kaum Akupara pun pindah ke area istirahat baru itu dan mereka dengan cepat mulai menikmati hidup di sana. Tapi baru saja suasana mulai tenang, Espada mendatangi Van untuk mengingatkan kalau sudah hampir waktunya mengurus saluran pembuangan desa. Van tersenyum dan bilang ke Espada supaya nggak usah khawatir. Dia sudah merencanakan sistemnya. Pipa-pipa mengalir di bawah setiap rumah di desa, jadi yang perlu mereka lakukan cuma melepaskan air dari danau, yang bakal membilas semua limbah lewat pipa-pipa itu dan menjaga desa tetap bersih. Rata Vesta memperhatikan ini dengan saksama dan merasa itu sangat menarik. Dia terkesan dengan pemikiran cerdas Van dan menawarkan diri untuk membantu prosesnya. Van bilang itu gak perlu, apalagi karena kaum Akupara baru saja sampai dan sebaiknya tidak dibebani pekerjaan. Akan tetapi, Rata Vesta bersikeras, menjelaskan kalau mereka itu ahli soal air dan bisa menangani tugas itu dengan baik. Van akhirnya setuju, mengizinkan beberapa Akupara untuk mengurus pembukaan bendungan, guna melepaskan air pembilas limbah setelah pekerjaan selesai. Van berterima kasih dengan tulus kepada semua orang atas bantuan mereka. Rata Vesta mengamati kalau proses pembilasan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Perlu dilakukan beberapa kali setiap hari. Dia menyarankan supaya mereka mengambil alih tugas ini secara rutin sebagai cara mereka berkontribusi dan membantu merawat desa selama tinggal di sana. Dan Van berpikir ini ide yang brilian serta sangat membantu. Jadi Van berterima kasih sekali lagi kepada Rata Vesta atas saran yang penuh perhatian itu. Tepat saat itu, Arte dan Panamera datang. Mereka kaget setengah mati pas melihat Rata Vesta karena mereka belum pernah melihat Akupara secara langsung sebelumnya. Tepat sebelum Rata Vesta pergi, dia menyebut Van sebagai menantunya. Hal ini bikin Arte agak cemburu karena kedengarannya seolah-olah Van sudah menikahi seorang Akupara. Van buru-buru menyangkal, mencoba menjelaskan, tapi sebelum dia bisa ngomong lebih banyak, Plura tiba-tiba melompat keluar dari air dan memanggil Van suaminya sebelum berenang pergi. Ini cuma bikin situasi makin canggung. Untuk meluruskan masalah, Van mengajak Arte naik perahu santai di danau yang tenang. Dia menjelaskan semuanya ke Arte, meyakinkan gadis itu kalau nggak ada apa-apa antara dia dan Plura. Setelah ngobrol sebentar, Arte akhirnya paham kalau itu cuma kesalahpahaman besar. Mereka menghabiskan beberapa menit berikutnya dengan ngobrol dan menikmati kebersamaan. Tapi tiba-tiba, Plura dan sekelompok temannya berenang menghampiri perahu mereka. Plura melihat Van berduaan sama Arte dan merasa agak cemburu. Van buru-buru mengingatkan Plura kalau mereka dari awal memang tidak menikah, yang bikin Plura jadi kesal. Dia menenggelamkan diri ke dalam air, jelas-jelas menunjukkan rasa frustrasinya. Para Akupara lainnya sadar kalau Van sudah bikin putri mereka sedih, jadi mereka mulai menggoyang-goyangkan perahu itu maju mundur. Baik Van maupun Arte jadi ketakutan saat perahunya miring ke sana kemari. Belakangan, Rata Vesta memasang wajah serius setelah mendengar kalau Van menggoda Arte padahal ada Plura di sekitarnya. Van mencoba menjelaskan kalau dia dan Plura tidak bertunangan, tapi Rata Vesta memotong ucapannya. Dia menyarankan untuk mengadakan kompetisi guna menyelesaikan masalah ini. Dia bilang kalau pihak Akupara menang, Van akan secara resmi bertunangan dengan Plura. Van berpikir ide ini benar-benar konyol. Tiba-tiba dia muncul dan langsung menerima tantangan itu, menantang semua orang untuk maju. Sisa anggota kelompoknya yang bersemangat buat mengalahkan Akupara mendukung penuh ide itu. Akhirnya mereka meyakinkan Van untuk ikut serta. Van diberi pilihan untuk menentukan lomba pertama. Dia menyarankan permainan voli sederhana. Gak ada satupun di sana yang pernah melihat atau mendengar permainan ini sebelumnya. Jadi mereka pikir itu adalah salah satu ide cerdas Van lainnya. Tapi Dee dan Panamera malah lebih antusias soal baju renangnya daripada permainannya sendiri. Ronde pertama ditentukan. Til dan Panamera akan melawan Rata Vesta dan Plura.
Permainan dimulai, dan Van langsung kaget melihat betapa jagonya para Akupara. Mereka jauh lebih hebat dari dugaan Van, memenangkan poin demi poin, dan dengan mudah mendominasi tim manusia. Till merasa frustasi dan berpikir buat menyerah, tapi Panamera memberinya beberapa kata penyemangat dengan fokus baru. Till dan Panamera berhasil mencetak beberapa poin, membuat permainan mendekati match point. Meskipun usaha dan kerja sama tim mereka bagus, motivasi mereka belum cukup buat mengalahkan para Akupara. Pada akhirnya, Ratavesta dan Plura memenangkan ronde pertama dengan telak. Karena Van yang memilih tantangan terakhir, Ratavesta mengingatkan kalau sekarang giliran dia yang memilih tantangan berikutnya. Ratavesta ingin lombanya adalah estafet renang. Saat Van mendengar ini, dia sadar kalau ini sangat tidak adil. Kaum Akupara secara alami adalah perenang yang hebat, dan dia tahu mereka bakal punya keuntungan besar. Tiba-tiba, Van merasakan tekanan berat. Kalau dia kalah di kompetisi ini, dia bisa dipaksa menikahi Plura. Di maju ke depan dan mengajukan diri untuk menjadi salah satu perenang Van. Kenzin juga mengajukan diri. Jadi sekarang Van sudah punya 2 kandidat terbaiknya yang siap sedia. Balapan dimulai, dan Kenzin mengerahkan segalanya untuk mengimbangi Plura. Plura sangat cepat, tapi Kenzin berusaha keras, dan bahkan berhasil menyalipnya sebentar, sebelum menyerahkan estafet ke Di. Di mengambil alih dan langsung mendominasi balapan. Gaya kupu-kupunya yang kuat membawanya melesat jauh di depan, meninggalkan pihak Akupara yang kewalahan mengejar. Van menonton dengan kaget saat Di berenang dengan sempurna dan memenangkan balapan. Ratavesta nggak percaya melihatnya. Dia heran bagaimana timnya bisa kalah, padahal mereka itu setengah ikan dan perenang alami yang kuat. Namun Ratavesta belum siap putus asa. Masih ada 1 kontes lagi untuk menentukan hasil akhirnya. Sekarang giliran Van lagi untuk memilih tantangan berikutnya. Dia menerima kemenangan sebelumnya dan berpikir dengan hati-hati. Lalu dia dengan cepat membuat alat pembuat es dan mengumumkan kalau acara selanjutnya adalah lomba makan es serut. Arte sadar kalau dia belum berpartisipasi dalam apapun sejauh ini dan langsung mengajukan diri. Van juga mengajukan diri untuk ikut kontes. Mereka semua menuju ke area istirahat untuk memulai tantangan. Awalnya, semua orang mengambil beberapa sendok penuh es dan langsung kena brain freeze alias sakit kepala karena dingin, tapi mereka menahan rasa sakit itu. Van bertekad untuk menghindari pernikahan paksa dengan Plura, dan Arte bertekad menang demi Van, jadi mereka menggunakan itu sebagai motivasi untuk terus maju bersama. Mereka berhasil menyelesaikan kontes itu. Van memenangkan tantangan tersebut sepenuhnya. Ratavesta menunjukkan sportivitas yang baik, menawarkan jabat tangan ke Van sebelum berenang pergi, tapi dia masih memanggil Van menantunya dan mengingatkannya untuk menjaga Plura. Van menghela napas, frustrasi karena bahkan setelah menang, Ratavesta masih bicara seolah-olah pernikahan itu tetap nggak terelakkan. Sementara itu, semua orang memberi selamat kepada Van atas performanya, mengelilinginya dengan senyuman dan pujian. Arte memperhatikan Van yang dikelilingi wajah-wajah bahagia dan merasa terinspirasi. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sewaktu kecil, orang tuanya selalu mengabaikannya karena mereka menganggap dia produk gagal. Dia dulu penakut dan gak pernah unggul dalam hal apapun. Hal itu berubah saat dia mempelajari sihir boneka, yang memungkinkannya menggerakkan bonekanya dengan bebas untuk pertama kalinya. Dia berharap ibunya bakal bangga padanya. Malah sebaliknya, ibunya menamparnya, bilang kalau sihir boneka itu jahat dan terlarang di kalangan bangsawan. Setelah itu, Arte jadi orang yang terbuang. Saat dia berumur 10 tahun, dia dijodohkan dengan Van. Dia mengira Van bakal sama seperti bangsawan kasar yang pernah dia kenal. Tapi Van berbeda. Dia baik dan sabar, serta punya bakat unik dalam sihir produksi, jenis sihir yang dianggap nggak berguna menurut standar bangsawan. Meskipun begitu, Van tetap percaya diri dan menggunakan sihirnya untuk membantu desa. Melihat teladan Van, Arte memutuskan dia ingin menjadi seperti Van. Dia berkata pada dirinya sendiri kalau dia berusaha lebih keras, dia bisa melihat dunia seperti cara Van melihatnya. Keesokan paginya, Van mengadakan pertemuan dengan seluruh penduduk desa. Dia mengumumkan kalau mereka perlu membangun benteng pertahanan tambahan demi perkembangan desa di masa depan. Dia juga menjelaskan karena besok adalah hari libur mereka bakal mengadakan pesta barbeque besar malam ini. Ini bikin semua warga desa kegirangan dan mereka mulai bekerja dengan semangat baru. Di saat yang sama, Arte mendekati Van dan bertanya apakah dia boleh melihat Van bekerja. Van setuju, mengizinkan Arte untuk belajar darinya. Sementara itu terjadi, jauh di dalam hutan. Ort dan para petualang lainnya sedang dikejar oleh sesuatu yang kuat dan berbahaya, menandakan kalau tantangan lain sedang mendekat.